Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di video kami kali ini yang masuk ke playlist tutorial Dart. Di video kali ini, saya Chandra bakal menjelaskan mengenai variabel dalam bahasa pemrograman Dart. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini. Di sini saya sudah buka link dartpad.dev di website saya, di browser saya. Nih, kalian bisa langsung ketik aja di browser masing-masing dartpad.dev. Nanti bakal diarahin ke screen yang sama kayak saya ini. Nah, di sini karena kita ingin mempelajari tentang variabel, pertama-tama kita masuk ke penjelasan dari variabel itu sendiri. Nah, variabel itu apa sih? Variabel itu adalah bisa dibilang kayak keyword atau kata yang kita pakai yang di dalamnya variabel tersebut menyimpan sebuah nilai. Nah, kalau kita masuk ke contohnya, misalkan kita bikin variabel full name, kita masukin nilai nama saya sendiri aja, Chandra Darmo. Nah, di sini kita udah bikin variabel yang nama variabelnya full name. Nah, full name ini menyimpan sebuah nilai di mana nilai itu adalah teks. Teksnya berisi nama saya, Chandra Darmo. Nah, lalu kalau kita udah masuk ke pengertian variabel, sebenarnya ini cukup straightforward lah ya, belum terlalu susah juga. Nah, sekarang kita bakal masuk ke cara membuat variabel. Nah, di sini kan kita udah bikin. Jadi sebenarnya cara bikin variabel di Dart tuh tergolong mudah. Yang pertama ada caranya pakai var. Var ini keyword yang mendefinisikan kalau kata setelahnya ini adalah sebuah variabel. Nah, jadi kalau kita mau bikin variabel, pertama-tama kita tulis dulu var, terus kita ikutin nama variabelnya, kita kasih tanda sama dengan, dan kita kasih nilai variabelnya plus titik koma. Titik koma jangan lupa di Dart. Nah, sama dengan ini bisa dibilang assignment operator, dimana tugasnya ya dia memasukkan nilai string ini, nilai teks ini ke dalam variabel kita. Nah, berikutnya, terus variabel tuh biasanya dipakai buat apa sih? Paling umum tuh kita bisa, yang paling simple, kita pakai di method print yang pernah kita pelajarin di video sebelumnya. Dimana kalau kita tulis print di sini, terus di dalam kurung ini kita kasih variabel full name tadi, ketika di run, konsol kita bakal ngeprint, nah, nilai dari variabel itu sendiri. Terus, terus kan kita cuma nyimpen teks doang nih. Di dalam variabel kita bisa nyimpen apa lagi sih? Misalkan kita ganti variabelnya jadi var my age. Nah, karena kita mau ngasih angka, otomatis karena kita mau kasih umur, otomatis kita pakai angka aja di sini. Nah, kita coba masukin angka misalkan 37. Lalu di fungsi print ini kita ganti jadi ngeprint my age. Ketika di run, konsolnya bakal tetap ngasih kita nilai dari variabel my age ini, walaupun ini angka ya masuknya, bukan nggak kayak ini tadi. Ini kan teks karena kita kasih tanda petik. Nah, lalu gimana caranya kalau kita mau ngeprint teks dan angka di satu baris yang sama? Misalkan kita mau ngeprint umur saya 40. Nah, ini kan terdiri dari teks dan angka. Gimana caranya? Nah, untuk ini, karena angkanya angka statis, nggak bakalan kita rubah nantinya. Jadi kita cukup pakai teks saja di sini. Tetap kita pakai tanda kutip karena ini teks. Lalu kita taruh teks di dalamnya. Umur saya 40 tahun. Ketika dijalankan, maka variabel ini bakal mereturn nilai dari variabelnya, yaitu umur saya 40 tahun. Tapi perlu diingat, kalau angka kita bisa masukin ke tanda kutip ini, kita bisa jadiin teks. Tapi kalau teks nggak bisa kita jadiin angka. Nah, misalkan kalau kita hapus tanda kutipnya, di sini bakalan ngasih error. Oke, itu dia tadi. Kita balikin lagi ke nilai yang tadi ya, ke 37. Oke,
Nah, kan kita udah lihat nih kalau variabel itu bisa nyimpen string sama bisa nyimpen teks sama bisa nyimpen angka. Lalu kita masuk ke cara kedua kalau mau mendefinisikan variabel, yaitu kita bisa pakai di mana? Contohnya kalau kita mau bikin full name kita tadi, kita bisa pakai metode seperti ini. Nah, sini bisa dilihat hasilnya sama seperti kalau kita bikin full name pakai ini. Bedanya di mana? Bedanya, ketika kita bikin variabel pakai keyword var, Dart punya sebuah fungsi, punya sebuah fitur yang namanya type interference, di mana Dart bakal ngedeteksi tipe data apa yang variabel ini punya. Nah, sedangkan kalau kita bikin variabel di mana kita definisiin dulu tipe datanya di depan nama variabel ya, kita udah ngasih tahu ke Dart kalau misalkan variabel ini bakal menampung tipe data string. Lalu kita harus pakai yang mana sebenarnya, kalau var atau kita langsung kasih tipe datanya? Kalau misalkan kita tahu variabel itu mau nyimpen tipe data seperti apa dan pasti nggak bakalan berubah, kita definisin tipe data yang di depan sini. Tapi kalau misalkan kita ragu atau kita juga belum tahu tipe datanya bakal yang disimpan di variabel itu apa, kita boleh pakai var. Jadi kita biarkan Dart yang ngedetek tipe datanya nanti. Nah, tipe data di Dart itu ada apa aja sih? Contohnya ada sekarang yang kita lihat ada string ini teks. Lalu kita juga ada integer. Kalau kita print ini valid, dia bakal nge-return angka 40. Nah, integer itu merupakan tipe data angka. Lalu ada juga tipe data desimal, itu double. Di sini kita bisa pakai titik, lalu kita kasih desimal di belakangnya. Dan kalau di run, ya, dia bakal nge-return angka desimal. Lalu ada berbagai macam tipe data lainnya juga, ada boolean, list, map. Nah, untuk berbagai macam tipe data yang bakal kita pelajari nanti, tungguin aja video selanjutnya. Setelah ini kita bakal bahas mengenai tipe data untuk variabel di dalam Dart. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.